Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Desya Jova. Saya dari kelas 10 akuntansi 2. Di sini saya akan menjelaskan asal-usul dan sejarah Sunan Kalijaga. Ada yang udah tahu belum sih sejarah Sunan Kalijaga? Kalau ada yang belum tahu, mari kita simak. Sunan Kalijaga adalah salah satu ulama Wali Songo yang dikenal paling luas pengaruh dan cakupan dakwahnya di tanah Jawa. Sejarah hidup Sunan Kalijaga tidak semulus yang dibayangkan. Sebelum ia menjadi pendakwah, ia adalah Bromo Corah alias penjahat. Dia dilahirkan dengan nama Raden Said pada sekitar 1450 Masehi. Sunan Kalijaga merupakan putra Tumenggung Wiratikta, Bupati Tuban. Di masa mudanya, Raden Said dikenal dengan remaja nakal, suka berjudi, minum minuman keras, mencuri, dan melakukan banyak hal perbuatan tercela. Hal ini membuat ayahnya yang merupakan bangsawan dan penguasa Tuban malu memiliki anak berandalan. Akibatnya, Raden Said diusir dari rumah oleh orang tuanya. Kenakalan Raden Said justru menjadi-jadi. Ia menjadi Bromo Corah alias penjahat. Kerajaannya membuat onar dan kerusuhan. Bahkan, konon Raden Said pernah menghabisi nyawa orang. Dalam buku sejarah kebudayaan 2020 yang ditulis Suhaili, ketika Raden Said merampok dan merampas harta orang lain, ia dikenal sebagai julukan Lokajaya. Artinya adalah penguasa wilayah. Suatu waktu Raden Said kena batunya. Orang yang akan dirampoknya adalah Sunan Bonang. Karena pengaruh Sunan Bonang itulah Raden Said akhirnya sadar dan bertobat, serta tidak lagi merampas harta dan melakukan perbuatan tercela. Sunan Bonang kemudian menjadi guru spiritual Raden Said. Selain belajar Islam kepada Sunan Bonang, Raden Said juga menekuni kesastraan Jawa dan belajar mendalang. Kelak pengetahuan seni dan budayanya inilah yang dijadikan sarana dakwah Islam oleh Sunan Kalijaga sehingga diterima oleh masyarakat setempat. Dakwah Sunan Kalijaga menggunakan wayang sebagai salah satu media dakwahnya. Waktu itu kesenian wayang memang digemari masyarakat. Dia pun berkeliling di wilayah Pajajaran dan Majapahit untuk menjadi dalang. Di dalam kesenian wayang inilah Sunan Kalijaga mengajarkan nilai-nilai tasawuf. Dia juga memunculkan ajaran Islam lewat tokoh-tokoh Yudhistira dan Bima. Hidup Sunan Kalijaga diperkirakan mencapai lebih dari 100 tahun. Dengan demikian, ia mengalami masa akhir kekuasaan Majapahit berakhir pada tahun 1478. Kesultanan Demak, Kesultanan Cirebon, dan Banten, bahkan juga Kerajaan Pajang yang lahir pada 1546 serta awal kehadiran Kerajaan Mataram di bawah pimpinan Panembahan Senopati dan Sunan Kalijaga wafat pada tanggal 10 Muharram atau Suro pada tahun 1513 adalah tahun Saka Jawa atau sekitar 17 Oktober tahun 1592 Masehi atau Haul Sunan Kalijaga diperangi setiap tanggal 10 Muharram oleh masyarakat Kadilangu Demak dan dilanjutkan Sunan Hadis sebagai pemimpin Kadilangu pada tahun 1601 Masehi. Gelar berubah menjadi Panembahan Hadi atau karena gelar Sunan digunakan Sunan Hanyokroowati sebagai Raja Mataram sampai dengan keturunan sekarang Terah Panembahan Wijil di Ngalangu Demak. Itulah asal-usul dan sejarah Sunan Kalijaga. Sekian, terima kasih dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.